Sore Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMRK Santa Maria Pakar. Adapun tertib acara yang akan kita lakukan adalah yang pertama doa pembuka, yang kedua adalah kata pembuka, yang ketiga kata sambutan mewakili kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang keenam kata penutup, dan yang ketujuh adalah doa penutup. Yang pertama kita berdoa dari Ibu MC Hombi. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan hati-Mu. Kami merasakan hingga saat ini semua kami dalam keadaan sehat. Terkhusus Tuhan, pada saat ini kami sedang berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan aksi nyata kami sebagai CDP dalam pembelajaran kami yang telah kami terima. Kiranya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar kegiatan ini terlaksana dengan baik dari awal hingga akhirnya Tuhan. Semua kegiatan kami ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, melalui anak Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu MC Hombing. Yang kedua adalah kata pembuka dari saya sendiri. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan atas berkat-Nya kita masih diberikan rahmat dan perlindungannya hingga pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Suster Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu MC Ringo, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, di mana kami akan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari unit sekolah kita akan melakukan diseminasi budaya positif. Diseminasi itu merupakan sebuah kegiatan penyampaian informasi, tetapi tidak hanya sekedar penyampaian informasi, ini juga akan bertujuan di mana orang-orang yang berada di dalam penyampaian informasi ini dapat menerima informasi tersebut dan juga pada akhirnya menimbulkan kesadaran dan akan melakukannya di kemudian hari. Jadi pada pertemuan kita hari ini ada dinamakan dengan budaya positif di dalam sekolah. Jadi pada sesi ini kami akan berikan kepada Bapak R. Raja Hugo. Silakan Kak. Oh, sorry, maaf terlibatkan. Padahal sudah disiapkan dulu. Terima kasih. Yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah mewakili Ibu M. Sirimo. Silakan. Ya, mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, yang saya hormati juga Sore Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMRK Santa Maria Pakar. Adapun tertib acara yang akan kita lakukan adalah yang pertama doa pembuka, yang kedua adalah kata pembuka, yang ketiga kata sambutan mewakili kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang keenam kata penutup, dan yang ketujuh adalah doa penutup. Yang pertama kita berdoa dari Ibu MC Hombi. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan hati-Mu. Kami merasakan hingga saat ini semua kami dalam keadaan sehat. Terkhusus Tuhan, pada saat ini kami sedang berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan aksi nyata kami sebagai CDP dalam pembelajaran kami yang telah kami terima. Kiranya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar kegiatan ini terlaksana dengan baik dari awal hingga akhirnya Tuhan. Semua kegiatan kami ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, melalui anak Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu MC Hombing. Yang kedua adalah kata pembuka dari saya sendiri. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan atas berkat-Nya kita masih diberikan rahmat dan perlindungannya hingga pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Suster Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu MC Ringo, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, di mana kami akan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari unit sekolah kita akan melakukan diseminasi budaya positif. Diseminasi itu merupakan sebuah kegiatan penyampaian informasi, tetapi tidak hanya sekedar penyampaian informasi, ini juga akan bertujuan di mana
orang-orang yang berada di dalam penyampaian informasi ini dapat menerima informasi tersebut dan juga pada akhirnya menimbulkan kesadaran dan akan melakukannya di kemudian hari. Jadi pada pertemuan kita hari ini ada yang dinamakan dengan budaya positif di dalam sekolah. Jadi pada sesi ini kami akan berikan kepada Bapak R. Raja Buku. Silakan Kak. Oh, sorry, maaf terlibatkan. Padahal sudah disiapkan guru. Terima kasih. Yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah mewakili Ibu M. Sirimo. Silakan. Ya, mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, yang saya hormati juga Bapak Ibu berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di SMA Santa Maria Bakat ini untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan hal-hal yang baik yang akan kita terapkan di SMA kita ini. Sebagai guru, kita semua menyadari pentingnya terus belajar dan berkembang agar kita dapat memberikan yang terbaik bagi siswa kita. Ilmu yang akan kita bagi pada kesempatan ini yang akan diberikan oleh Bapak Ibu penggerak tentu saja akan menjadi bekal yang sangat berguna dalam upaya kita untuk menjadikan peserta didik kita yang lebih baik dan lebih efektif. Maka kami berharap melalui kegiatan ini kita semua dapat saling berbagi, saling menginspirasi, dan terus memperkuat kerjasama dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan dengan baik di kelas sehingga dapat memberi dampak positif bagi perkembangan peserta didik kita. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu penggerak atas kesediaan dan dedikasinya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah dan usaha kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Ini kami membuatnya menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama diawali dari Bapak R. Raja Buku, yang kedua dari Ibu M. Sinombing, dan yang ketiga dari saya sendiri. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak R. Raja Buku. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Senaga yang sudah memberikan waktu kepada saya sendiri. Secara khusus kepada Bapak Ibu guru rekan sekalian yang sudah memberikan waktu pada kesempatan ini, kita bisa memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita tidak pulang ke rumah. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan ini sesuai dengan yang sudah disampaikan moderator tadi bahwa kami bertiga para guru CGP angkatan 11 sesuai dengan tuntutan dari pendidikan kami bahwa apa yang kami terima dari pendidikan ini yaitu guru penggerak, kami akan mencoba mengimbaskan ini Bapak Ibu kepada kita semua. Mungkin hal ini sudah kita dapatkan dan juga sudah kita lakukan dalam kehidupan kita di sekolah ini. Mungkin hanya saja yang perlu ya kita mau mencoba merefresh kembali apa yang sudah kita lakukan itu. Jadi Bapak Ibu, kami 3 sesi. Tadi saya sudah sampaikan Ibu Senaga. Jadi mohon bersabar untuk memberikan waktu dan kami mohon juga nanti untuk memberikan sesi tanya jawab untuk menyempurnakan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Silakan Bu. Tadi sudah disampaikan bahwa pertemuan kita ini adalah diseminasi
budaya positif yang menjadi materi kita pada kesempatan ini. Seseorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini, ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, risiko positif, lalu nilai kebajikan. Itu yang akan saya sampaikan, nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Silakan Bu. Di sini bahwa pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukanlah model yang linear. Kalau di matematika linear itu adalah merupakan garis lurus, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Kalau siklus itu adalah merupakan suatu kegiatan yang secara lingkaran berkesinambungan dia. Pembelajaran paradigma itu baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu di sekolah. Ada asesmen nasional dan juga ada pemetaan standar kompetensi. Lalu juga sesuai dengan kurikulum kita sekarang adalah yang kita targetkan adalah merdeka belajar. Ketiga kompetensi harus selaras dan juga harus saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kita tahu Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai yang harus kita tanamkan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, lalu mandiri, gotong royong, lalu juga kreatif dan juga inovatif. Lanjut, ini Bapak Ibu, kegiatan paradigma, perubahan paradigma. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, ini kalau ada di sini ada merupakan satu gambar kepala tangan. Seandainya kita misalnya disuruh untuk mengepalkan kepala tangan dengan sekuat-kuatnya, kita coba untuk bertahan hanya sekitar misalnya 30 detik. Nah coba ini, misalkan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan ini. Anda misalnya A, lalu teman Anda adalah B. Coba ketika Anda mengepal tangan, bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu juga menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, yang menjadi tugas B teman Anda tadi Bapak Ibu, misalnya mencoba dengan segala sesuatu cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, bagaimana respon Bapak Ibu ketika teman kita nanti mencoba untuk membuka kepalan tangan kita? Kita bayangkan bahwa dalam kepalan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Apakah misalnya dia membujuk dengan cara menghardik juga, atau mengintimidasi, bahkan memerangi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia untuk membuka kepala tangan tadi. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Next, ini yang menjadi pertanyaan mungkin bagi kita. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda untuk membuka tersebut? Tentu ini jawaban untuk nomor 1 ini dengan untuk B. Apakah B menutup kepala tangan Anda? Ini diberikan kepada masing-masing kita. Apakah itu antara ya atau tidak? Ada yang membuka, ada juga yang mungkin mengatakan tutuplah terus, ya. Nah, tetapi ada juga dalam di pertanyaan ketiga dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali di kegiatan tadi? Apakah diri sendiri dari Bapak Ibu? Apakah yang lain? Nah, bisa saja kita dipegang kendali oleh orang lain. Maka ini Bapak Ibu, kemungkinan banyak yang akan kemungkinan terjadi. Karena dihakimi misalnya, karena diintimidasi, karena diberikan uang itu tadi. Karena kalau Anda misalkan bertahan pada diri sendiri Bapak Ibu, maka itu akan tetap pasti. Karena itu sesuatu yang berada dalam kehidupan kita. Next Bapak Ibu. Pertama yaitu budaya positif. Bapak Ibu, untuk mengubah budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan juga mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah
bagaimana bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita? Apakah itu sudah selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, oleh pencetus pendidikan kita terdahulu? Next Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, bisa kita perhatikan ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada di sini kita gambar, kalau ini ada dua orang, satu yang mencoba memberikan senapan di belakangnya. Nah, ini menandakan bahwa seseorang itu ada dikontrol oleh orang lain. Ada 4. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah untuk mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang kita alami mungkin Bapak Ibu selama ini, selama kita melaksanakan proses pembelajaran untuk menghadapi anak-anak kita. Lanjut Bu. Nah, saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu, bahwa teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser ini disampaikan bahwa ilusi mengontrol murid itu adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di sekolah, kita mengajar di kelas. Mungkin kadang kita menyampaikan kepada murid ada sesuatu yang semua harus membaca. Coba nak kita baca semua secara serentak. Tetapi ada beberapa di antara anak kita itu atau satu orang pun yang mungkin dia tidak mau membaca. Dia tidak mau membaca. Lalu kita harus dengan memaksa. Maka di sini kita bahwa kita adalah menunjukkan aturan. Harus kau baca. Padahal anak itu tidak bersedia. Maka di sini itu yang dikatakan bahwa ilusi itu mengilusi mengontrol murid, guru yang mengontrol murid. Lalu sebaiknya apa yang kita lakukan supaya tidak terjadi ilusi mengontrol murid? Sebaiknya kita sampaikan, apakah baik? Bisakah Anda misalkan membaca yang singkat saja? Atau apakah kamu mampu membaca yang harus bersama? Mungkin dia tidak suka untuk bersama saling membaca, kan mungkin hanya dalam berkelompok. Itu maksudnya di sini Bapak Ibu. Lalu yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Contoh Bapak Ibu, mungkin di kelas kita dalam melakukan pembelajaran, ketika kita menjanjikan sesuatu kepada siswa, mungkin kita biasakan memberikan suatu penghargaan kepada siswa, misalnya berupa stiker misalnya dalam tugas-tugasnya. Itu kita buat. Tapi pada saat itu anak-anak semua bersemangat. Tetapi apa yang terjadi ketika kita tidak bisa bertahan untuk melanjutkan itu, maka tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka otomatis siswa kita mungkin dia akan mengalami penurunan semangat. Jadi drastis, tidak ada banyak hadiah. Bapak Ibu, ibu itu enggak konsisten untuk melakukan memberikan reward, hadiah kepada kami. Maka mereka jadi menurun. Lanjut Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin ini yang sering kita perhatikan di kelas, menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju kualitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Notabene di kelas kita mungkin ada seseorang siswa selalu melakukan kesalahan. Ketika misalnya temannya menjelaskan materi menyampaikan melalui presentasi, ada sesuatu yang kesalahan, maka mungkin kita mengatakan begini, kenapa kamu harus mengganggu? Gara-gara mereka jadi tidak fokus.
Nah, inilah yang dikatakan bahwa ilusi bahwa itu membuat orang merasa bersalah dan apakah ini mampu mengungkap karakter. Mungkin yang lebih jelas yang disampaikan di sini bukan dengan cara seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin bisa kita melakukan pendekatan kepada si anak bahwa kegiatan itu adalah sangat merugikan sebagian besar orang dalam ruang lingkup itu. Maka kita coba memberikan kita berikan kepada itu sejenis motivasi. Apa rupanya manfaatnya ketika dia melakukan seperti itu di dalam kelas? Itu maksudnya di sini. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula juga orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan untuk berbentuk. Ini contohnya, karena kita memang orang dewasa dibandingkan dengan anak kita. Contoh sebagai Pak Barasa misalnya sebagai guru PJK, beliau misalnya akan melakukan praktek untuk berlari bolak-balik dari gerbang sana ke sana. Tetapi Bapak ini mungkin kondisinya memaksa. Ini contoh ya Bapak Ibu, kondisinya memaksa tanpa memperhatikan apakah anak itu sudah memiliki kesiapan fisik, apakah ada fisiknya yang lemah. Jadi karena kondisi memaksa, maka ada anak yang harus sampai pingsan, dicoba. Otomatis kan kita akan takut kepada kita kan, karena kita memang sebenarnya memaksa. Kita juga dewasa. Jadi tidak dilakukan dulu observasi apakah memang anak itu ada yang sakit atau tidak. Maka ini terjadi Bapak Ibu, terjadilah pingsan. Baik Bapak Ibu, itulah teori kontrol yang disampaikan Dr. William Schlesser tadi. Kemudian, bagaimana seseorang bisa mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini Stephen R. Covey ya, menurut prinsip anak buat kemajuan. Nah, selanjutnya adalah ini dikatakan begini, ini sangat poin yang sangat penting bagi kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang Bapak Ibu, antara stimulus respon dengan teori kontrol. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukanlah orang lain. Ini Bapak Ibu dan Ibu, ini kaitannya. Inilah mungkin yang selama ini kita pahami tentang stimulus respon. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sesuai dengan teori kontrol yang harus kita pilih adalah ini yang benar. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini Bapak Ibu perubahannya. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan memang itulah yang kita perhatikan selama ini. Ketika ada seseorang anak, ketika ada misalkan rekan kerja kita mungkin yang melakukan suatu kesalahan, maka kita akan menstigma bahwa itu perilaku buruk yang dilakukan. Ternyata di teori kontrol Bapak Ibu bukan, karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun dia perilaku buruk, tapi ada tujuannya. Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang bisa kita lihat selama ini. Tetapi yang dibenarkan menurut teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Serupa misalnya ketika kita memberikan tugas kepada anak didik kita banyak tetapi ketika dia sampai di rumah, dia mungkin ada televisi, dia menonton televisi di sana. Dia tidak mampu mengontrol dirinya, maka dia akan selalu menonton televisi ini. Tidak menggunakan waktunya, dia tidak bisa mengontrol dirinya.
Tetapi kalau dia bisa mengontrol dirinya, maka dia akan mencoba membuat manajemen waktunya. Bagaimana tugasnya itu supaya selesai. Mungkin dia akan mengerjakan PR-nya dulu, lalu dia akan menonton ketika sudah selesai PR-nya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah pemaksaan itu adalah pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata di teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus positif. Nah, ini sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu ya. Bukan kami juga di sini bukan guru. Bahkan Bapak Ibu guru yang senior juga mungkin sudah lebih paham dengan ini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada lain untuk mendapatkan kepatuhan. Asa patuh. Itulah dalam pikiran kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau ada sesuatu misalnya ada yang terlambat, maka akan terjadi sesuatu. Terlambat sesuatu kelas, maka itu akan menimbulkan suatu ketidaknyamanan kepada orang lain. Kenapa saya katakan ketidaknyamanan? Menurut terdapat siswa itu kelas, otomatis akan kita panggil dulu dia. Kita ceramahi dia. Kenapa terlambat? Maka otomatis akan mengganggu kenyamanan belajar para peserta didik yang lain. Baik, Bu. Kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang mampu mengontrol seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam bicara dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Inilah yang harus kita tekankan Bapak Ibu kepada anak didik kita. Bukan karena kepatuhan juga tapi karena kesadaran bertanggung jawab bahwa ia harus menyadari bahwa tindakannya itu dia merupakan perilaku yang menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati yang lain. Nah, mereka terlihat di mana kelas, berarti dia sudah menghormati yang lain. Artinya tidak mengganggu proses pembelajaran lagi. Ya, lanjut. Sebagai pendidik tujuan kita adalah bagaimana menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Next, Bapak Ibu. Nah, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri. Baik kita sebagai orang tua, sebagai guru, ataupun sebagai seorang yang sudah dewasa, yang memberikan dampak yang positif, pengaruh positif kepada anak dan juga peserta didik kita. Lanjut. Nah, ini pendekatan disiplin positif, Bapak Ibu. Ini adalah yang pertama, merupakan kemampuan individu pendidik untuk membina mendidik peserta didik secara individual ataupun secara berkelompok. Yang selanjutnya, pendekatan secara individual, kelompok perlu mendapatkan dukungan dari kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, ini sangat penting. Contoh kami sebagai guru penggerak, kami mencoba untuk memaparkan ini kepada kita semua. Mungkin yang sudah kita lakukan, tapi ada juga yang tadi saya katakan ini harus di-refresh apa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan teori Bapak pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewanta, bahwa di sekolah, bahwa pihak sekolah ini harus memberikan dukungan kepada peserta itu. Bagaimana untuk mengimplementasikan apa yang baik kepada seluruh peserta didik yang mereka peroleh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa hubungan dari disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan? Lanjut. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal namanya. Masih banyak sebenarnya, tapi hanya kami coba membuat dari contoh yang ke profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati itu harus bersama, Bapak Ibu. Nah, bisa saja kita sepakati melalui lintas bahasa, lalu suku dari peserta anak didik kita, lalu dari agama maupun dari latar belakang yang berbeda. Karena siswa kita adalah semuanya beragam, berbeda mereka. Lalu apa yang menjadi hubungan kaitannya dengan nilai kebajikan? Ini contoh profil belajar Pancasila yang merupakan kebajikan universal.
Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita laksanakan. Yang kedua adalah mereka harus bisa kita buat secara mandiri. Wuri misalnya dalam kegiatan-kegiatan OSIS juga, maka kita ciptakan mereka bagaimana supaya mereka mandiri untuk melaksanakan tugas tanpa harus dikontrol oleh tadi guru mengontrol murid. Tetapi bukan berarti kita Bapak Ibu guru lepas dari kegiatan mereka. Kita di sana hanya sebagai salah satu manajer yang memperhatikan mereka. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Nah, mungkin beberapa dari kita ini sudah menyampaikan ini di dalam kelas ya, untuk bernalar kritis kepada siswa. Kemudian berkebinekaan global. Lalu yang kelima bergotong royong. Bergotong royong ini dalam kehidupan kita sehari-hari akan ini bagaimana mereka terlibat dalam satu kegiatan. Mungkin dalam kelompok juga itu termasuk gotong royong Bapak Ibu. Ketika kita suruh mereka untuk mengerjakan tugas. Ada untuk siswa orang mati-mati salah misalnya. Ya, apakahnya ketika tampil baru pura-pura maju semua ke depan? Padahal saya yang tampil, ya kan? Tetapi kita harus mencoba bekerja ini. Bagaimana supaya mampu bergotong royong untuk sama-sama mengerjakan tugas yang diberikan oleh kita kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah yaitu kita harus mampu membimbing siswa untuk lebih kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin kita kaitkan dengan disiplin positif yang kami sampaikan di awal tadi. Demikian Bapak Ibu di sisi mungkin kita lanjut ke sesi kedua, kita berikan untuk jadi Bapak Ibu telah memaparkan tentang 3 materi. Yang pertama adalah paradigma pendidikan, yaitu pengubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang kedua adalah tentang disiplin positif, dan yang ketiga adalah nilai kebajikan. Maka pada sesi yang kedua ini akan dibawakan oleh Ibu MC Hombing, yaitu tentang teori disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Kami persilakan kepada Ibu MC Hombing. Baik, terima kasih untuk moderator, terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang saya hormati. Tadi sebelumnya Bapak Raja Guru telah menjelaskannya materi, ada 3 materi, yaitu tentang bagaimana teori atau paradigma dan juga tentang disiplin positif. Sebenarnya itu semua sudah pernah kita hadapi di sekolah kita, di kehidupan kita sebagai guru. Nah, untuk kesempatan ini saya akan bercerita atau menyampaikan tentang yang pertama itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Konsep kebutuhan dasar manusia itu salah satu materi yang disampaikan atau yang kami terima sebagai CGP dari program pendidikan guru penggerak. Pasti dan saya yakin materi itu diberikan kepada kami yang dimana sebagai seorang guru berarti itu hal yang penting. Jika kita bertanya apa yang perlu kita pelajari, rupanya ternyata dari kebutuhan dasar manusia itu untuk dikaitkan dengan peran kita sebagai guru pasti akan ada, ya kan begitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu artinya adalah unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan hidupnya secara fisiologisnya dan secara psikologisnya. Kemudian di dalam pendidikan konsep kebutuhan dasar manusia ini sangat perlu untuk diterapkan. Ada lima yang menjadi konsep kebutuhan dasar manusia. 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang pertama yakni kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan yang sangat penting atau survival namanya, yang sangat penting. Yakni ini adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Jadi ini kaitannya dengan soal makan, minum, ataupun untuk bernapas fisiologis ya, untuk tetap bertahan hidup. Artinya itu dulu supaya kebutuhan dasar lainnya bisa juga dipenuhi. Nah, yang kedua, untuk kebutuhan dasar yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kebutuhan dasar pertama yang sangat penting sekali sudah terpenuhi, maka perlulah kita juga memiliki kebutuhan untuk
namanya rasa kasih sayang dan dapat diterima. Setiap manusia pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan dapat diterima dari orang sekitarnya. Sudah pasti itu ya kita Bapak Ibu ya. Jangan nggak usah kita jauh memikirkan peserta didik. Kita pribadi pun pasti sangat membutuhkan kebutuhan dasar ini. Nah, pemenuhan akan kasih sayang dan yang namanya rasa diterima ini penting dalam perkembangan karakter seseorang. Ya, seorang anak jika dia tumbuh atau hidup dengan orang-orang sekitar yang menyayangi dia dan dia merasa dapat diterima, yakinlah si anak itu akan bertumbuh menjadi memiliki karakter yang memiliki rasa percaya diri dan juga memiliki rasa empati. Tapi sebaliknya, jika seorang anak dia bertumbuh di lingkungan sekitarnya yang katakan kurang menerima atau bahkan kurang kasih sayang, si anak ini cenderung akan menjadi orang yang kurang percaya diri. Jadi di dalam sekolah, di pendidikan kita pasti sudah erat kaitannya dengan peserta didik. Berarti peserta didik itu ibaratnya seperti cerita tadi seorang anak. Karena kita kan seorang pendidik, guru. Bukan hanya sekedar memberikan materi apa yang harus kita berikan. Berarti dalam artian anak-anak itu tetap membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, kita jangan terlalu sempit memikirkan bahasa kebebasan ini kita kaitkan dengan seorang anak bahwa anak akan memiliki kebebasan yang sepenuhnya untuk segala sesuatunya. Namun di sini ada dua bagian dari yang namanya kebebasan, ya. Ada dua kebebasan yang terbagi dua, yaitu yakni kebebasan dari rasa sakit yang pertama dan kebebasan dari untuk memilih, ya. Artinya bebas dari rasa sakit hati, rasa sakit fisik, dan yang kedua bebas untuk memilih. Itu maksud arti dari kebutuhan dasar yang kebebasan. Sementara kalau dia kebebasan untuk yang dari rasa sakit itu cenderung mendekati yang namanya rasa sakit secara fisik ataupun psikologis. Kemudian kalau yang dikatakan kebebasan untuk memilih itu mendekati ke namanya peran peserta didik, yang dimana dia bebas memilih untuk menjadi apa dirinya. Seperti itu maksudnya untuk yang dasar. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan, sama seperti yang ketiga tadi, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat ini kebutuhan atas kesenangan. Ternyata kesenangan itu merupakan kebutuhan dasar, bukanlah sesuatu hal yang tidak penting ternyata. Ya, kebutuhan atas kesenangan ini untuk apa dipenuhi? Adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan itu bukan hanya sekedar untuk menguasai segala sesuatu, dalam artian si anak bebas berkuasa untuk apapun itu, ya. Namun di sini dikatakan kebutuhan akan kekuasaan itu terkaitannya dengan dirinya. Dialah yang berkuasa atas dirinya, seperti apa juga yang tadi ada disampaikan oleh Pak Raja Buk, ya, bahwa si anak berkuasa atas dirinya, tidak menjadi dikontrol siapapun, ya, tidak dikontrol siapapun. Kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, kompeten, dan juga soal keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik itu. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini bisa saja dengan memberikan ujian, memberikan hadiah, memberikan penghargaan ke anak-anak sehingga dia merasa bahwa dirinya telah berhasil, telah berkuasa untuk atas dirinya sendiri dengan keterampilan yang dia miliki. Nah, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu 5 yang dikatakan konsep dasar manusia, ya, dasar, ya. Apa kaitannya ini harus diterapkan atau apa kaitannya ini sehingga seorang guru perlu untuk memahaminya? Itu tadi dari satu contoh yang sudah disampaikan, bisa kita bayangkan Bapak Ibu, jika yang 5 kebutuhan dasar ini bisa kita penuhi ke diri kita dan juga bisa kita penuhi ke diri anak peserta didik kita, maka secara tidak langsung juga proses
pembelajaran pun akan bisa berlangsung dengan baik, si anak pun dapat merasa bahagia, dapat diterima, dan dia dapat menunjukkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Demikian untuk pemaparan mengenai konsep kebutuhan dasar manusia. Sekarang mari kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu bisa dikatakan bahwa motivasi berarti alasan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, motivasi apa sih yang mendasari sehingga dia melakukan sesuatu hal? Itu maksudnya. Ternyata ada 3 motivasi itu. Yang pertama itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau motivasi untuk menghindari hukuman. Menghindari hukuman itu pun suatu motivasi ya kan, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya. Pertama. Next. Nah, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Walaupun ini diakui sebagai satu alasan atau motivasi seorang anak untuk melakukan hal baik, tetapi ini dianggap menjadi adalah level terendah dari ketiga motivasi yang nanti akan saya paparkan. Biasanya kalau orang yang memiliki motivasi ini pasti punya pertanyaan di hatinya begini, melakukan sesuatu. Seandainya saya melakukan ini, seandainya saya melakukan kesalahan ini, pasti saya akan kena hukuman ini. Dengan begitu dia tersadar, saya nggak mau kena hukum, maka saya tidak akan mau melakukan kesalahan. Memang tujuannya baik, hanya motivasinya itu merupakan motivasi eksternal yang bukan muncul dari dirinya, tetapi muncul hanya karena ada sebuah kata takut dihukum, tidak suka dihukum. Nah, itu untuk motivasi yang pertama. Yang kedua itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan, motivasi mendapatkan penghargaan. Tadi sedikit sudah kena juga di paparan oleh Pak Raja Guguk ya. Ternyata seorang siswa itu pun punya motivasi ini naik satu level dari level yang pertama tadi. Seorang anak kalau kita tanya, kenapa kamu mengerjakan tugas yang saya beri? Contoh saya di kelas, ketika saya selesai menjelaskan, memberi contoh soal, itu saya akan memberikan soal untuk mereka kerjakan 1 atau 2 soal. Ketika mereka selesai, mereka akan memberikan ke saya akan memberikan tanda saya paraf di bukunya. Kelak nanti jumlah dari paraf ini akan membantu mereka untuk membantu dalam ujian nilai semesternya, ibaratnya membantu remedial. Nah, kalau kita kan punya remedial, Nah, karena motivasi seperti itu, imbalan yang saya berikan seperti itu, mereka akan termotivasi untuk mengerjakan soal yang saya kasih. Tetapi motivasinya hanya untuk sekedar mendapatkan imbalan ataupun mendapatkan penghargaan dari kita kalau kita memberikan sesuatu. Tapi itu tetap diakui menjadi sebuah motivasi untuk melakukan yang baik. Biasanya anak-anak akan punya pertanyaan di hati begini, kalau saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan sesuatu. Ujungnya memang akan berlaku baik. Nah, bagaimana dengan motivasi yang ketiga, yang terakhir? Motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri, yakni dia akan berusaha untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi dari inilah yang dikatakan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam. Jadi tadi eksternal, ini internal, dari dalam. Ya, dari dalam. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena aku takut dihukum atau aku akan mendapatkan hadiah, imbalan, tapi justru motivasi yang muncul memang dari dirinya, bahwa dia yakin dia akan bisa menjadi sesuatu yang dia yakini dirinya itu. Contoh, kalau ada seseorang memang memiliki cita-cita, misalkan dia punya cita-cita seorang dokter, dan dia tahu untuk menjadi seorang dokter itu tidaklah mudah. Mungkin dia akan pelajari, untuk menjadi seorang dokter kamu harus mempelajari ini, kamu harus menguatkan pada materi ini. Nah, karena keinginan dari dalamnya, bukan karena penghargaan atau yang lain. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi yang ketiga yang disampaikan oleh Ibu Natalia Sinaga tentang materi 5 posisi kontrol keyakinan kelas dan juga segitiga distribusi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Bapak Ibu bangkit semua. Karena dengan teman saya lihat
terakhir. Jadi tolong perhatikan saya. Silakan mulai Bu, tunjukkan dulu profil saya. Baik, saya awali dari salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Jadi guru penggerak itu memiliki sebuah salam, namanya adalah salam dan bahagia. Maksudnya adalah ketika kita untuk menyampaikan sesuatu, kita harus menyampaikan salam dan harus dalam perasaan bahagia. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Berikutnya, pada kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif, ini kami laksanakan untuk memenuhi tugas kami yaitu melakukan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang penerapan dan diseminasi budaya positif. Ya. Tadi sudah dijelaskan, jadi seperti ini Bapak Ibu, mungkin tadi di awal tidak dijelaskan budaya positif itu apa. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang dan kalau sudah diyakini sampai tertancap di dalam hati dan pada akhirnya ini menjadi sebuah karakter atau ciri khas. Seperti itu kira-kira. Jadi maksudnya pada pertemuan kali ini kami mau mengimbaskan apa saja kira-kira inti atau apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh guru supaya bisa menanamkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Jadi yang harus dibenahi oleh guru adalah pemahamannya tentang beberapa konsep inti yang sudah dijabarkan oleh Bapak Raja Galuh dan Ibu Sihombing tadi. Dan jadi untuk menciptakan sebuah karakter di dalam diri peserta didik Bapak Ibu, kita harus memahami tadi yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kita harus merubah paradigma belajar kita selama ini supaya kita bisa mencapai budaya positif tadi. Yang kedua adalah kita harus mengetahui apa saja disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Dan yang tiga ini akan saya bawakan yaitu tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ketika kita sudah memahami lebih mendalam tentang konsep inti ini, konsep inti budaya positif ini, kita bisa menjadi orang yang bisa menciptakan budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita atau bahkan di dalam lingkungan kelas kita. Seperti itu sehingga kita bisa menciptakan, kita bisa mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter ciri khasnya. Bukan karena ada motivasi dari dalam, bukan ada karena motivasi dari luar ataupun yang lainnya. Tetapi ini adalah ciri khasnya. Silakan Bu. Yang pertama yang akan saya bawakan adalah tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi seperti ini maksudnya posisi kontrol guru. Kita di dalam lingkungan sekolah pasti sering sekali menghadapi berbagai masalah. Dengan karakter siswa yang bermacam-macam, perilaku siswa yang bermacam-macam yang kita hadapi. Kenyataannya adalah apa yang kita lakukan selama ini sudah benar atau tidak. Ya. Jadi dengan memahami posisi kontrol ini, nanti kita akan mulai merefleksikan diri kita. Yang saya lakukan selama ini posisi kontrol yang mana? Ya. Jadi di dalam mendisiplinkan seorang murid ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita lihat yang pertama. Posisi kontrol yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum menggunakan nada yang tinggi atau mungkin suara bahasa tubuh yang melotot, jari menunjuk-nunjuk atau bahkan menghardik. Jadi seorang penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Atau kamu selalu saja salah. Atau mungkin selalu, pasti selalu, tidak pernah selesai. Itu adalah kalimat-kalimat yang diutarakan oleh seorang guru jika dia sebagai posisi penghukum. Masalahnya adalah apa dampaknya kepada siswa ketika kita menggunakan posisi penghukum ini? Ini dapat memungkinkan murid menjadi marah,
mendendam, serta cenderung tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi ini bisa berdampak menjadi sangat panjang, atau mungkin bahkan menjadi lebih agresif. Mungkin di tengah jalan atau sepeda motor kita menjadi dibocori, kita tidak tahu. Inilah jika kita berada pada posisi kontrol. Di berikut ini akan kami tampilkan video tentang seorang guru yang menggunakan posisi kontrol penghukum. Silakan Bu. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ibu sudah menyita waktunya, tapi mungkin inilah ya sedikit lagi ini untuk kita bersama. Berikut adalah keyakinan sekolah atau kelas. Lanjutkan Bu. Pertanyaan romantik. Mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan helm atau penggunaan masker ketika masa pandemi? Kira-kira itu kita lakukan untuk apa? Tujuannya, ibu menggunakan, ibu kan cuma menggunakan helm itu tujuannya kira-kira untuk apa? Keselamatan, benar. Yakin nggak ibu kalau itu bertujuan untuk keselamatan? Benar. Jadi kalau ibu sudah yakin itu adalah untuk tujuan keselamatan, kira-kira ibu akan lakukan atau tidak? Pasti akan dilakukan. Itulah keyakinan kelas. Itulah keyakinan. Keyakinan itu didasari pada bahwa itu kita mempercayai. Kita mempercayai itu dapat menyelamatkan kita,
maka kita cenderung akan melakukannya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, lanjut Bu. Keyakinan sekolah atau di dalam kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Pertanyaannya, apa yang kita pakai? Keyakinan atau peraturan? Jadi cenderung misalkan sekolah kita, pasti kita kan menurut peraturan di dalam sekolah, kan gitu kan? Kira-kira dari definisi tadi, mana yang sebaiknya harus kita pakai? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Baik, lanjut Bu. Keyakinan, perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan lah, kita katakan perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan itu dihasilkan atas kesepakatan antara guru dengan murid. Lalu dia memuat nilai-nilai kebajikan dan akan dilaksanakan dengan penuh kesadaran sehingga dapat berpengaruh pada perubahan tingkah laku. Keyakinan kelas dapat memotivasi siswa secara intrinsik dan ekstrinsik dan dapat membentuk budaya positif di sekolah. Sedangkan peraturan itu ditetapkan hanya sepihak dan searah dan hanya dibuat untuk mengatur perilaku siswa sesuai yang diinginkan oleh pihak tersebut. Dan biasanya menggunakan kalimat yang negatif, misalnya dilarang, jangan, tidak boleh. Itulah peraturan. Sedangkan keyakinan itu mengandung kata-kata atau kalimat yang positif. Contoh keyakinan kelas yang pertama adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya kalau kita buat ini peraturan, boleh dikatakan tidak ada yang tidak aktif gitu kan. Jadi kalau membuat keyakinan itu sebaiknya kita menggunakan kata yang positif. Tidak ada kata negatif. Jangan menggunakan kata jangan, tidak boleh, harus, seperti itu. Itu adalah kata negatif. Atau mungkin contoh yang kedua adalah setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itulah kira-kira beberapa contoh kalimat-kalimat yang boleh kita gunakan ketika ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Kami sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 11 F11. Jadi di sini ada model yang kami gunakan adalah model Y namanya. Lalu ada model Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Langkah yang bisa digunakan adalah yang pertama, kita menyiapkan lembar stick seperti itu, stick note seperti itu. Lalu mungkin kita arahkan siswa kita pertama-tama membuat keyakinan yang terdengar dulu. Kita bagikan, lalu semua siswa harus berhak. Sudah, tapi kita tempelkan. Nanti di sini kita akan kelompokkan apa yang sejenis. Jadi di sini kita akan menemukan kalimat-kalimat misalkan terdengar mengucap terima kasih, atau terdengar meminta maaf, atau terdengar meminjam ketika mau mengambil sesuatu kepada temannya. Itu dia. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam persyaratan pernyataan positif. Sedikit saja tetapi mudah diingat. Jadi kalau dikelompokkan itu hanya ada beberapa sebenarnya. Setelah dilakukan pengelompokan, pasti ada aja yang sama, tetapi banyak juga yang berbeda pemikiran siswa tersebut. Gitu dia. Lalu berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi yang salah satu maksud dari pernyataan ini sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, saya terkejut melihat keyakinan kelas yang kami buat ketika terdengar ada satu siswa yang menuliskan terdengar serius ketika berdoa Angelus, gitu, ya kan? Jadi itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Jadi bukan kondisi yang tidak ada di dalam sekolah kita. Jadi itulah keyakinan kelas. Lalu semua warga sekolah harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Makanya kita berikan tadi semuanya masing-masing dan kita kelompokkan mana yang sama. Jadi Bapak Ibu seperti yang di awal tadi saya katakan, karena kita yakin, karena siswa yakin ini adalah mereka yang membuat, mereka cenderung akan mengingat apa yang mereka tuliskan. Sehingga ini mereka percayai, mereka akan percaya akan mereka lakukan tanpa kita ingatkan. Jadi pengalaman, ketika saya masuk mereka ribut, lalu saya bilang keyakinan siapa kemarin yang mengatakan bahwa saling menghargai, gitu. Langsung diam aja, mereka langsung diam karena ini sudah kesepakatan
semacam perjanjian untuk membuat sebuah ikatan, gitu ya. Sebenarnya tanpa ada ikatan pun itu sudah bisa dilakukan. Baik, lanjutkan Ibu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Lanjut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog ini berarti percakapan. Suatu proses percakapan yang dijalankan oleh murid atau orang tua dengan guru ataupun anak kita, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini segitiga restitusi ini bisa kita lakukan bukan hanya kepada murid tetapi kepada anak kita. Terkadang pengalamannya saya sendiri ketika melakukan segitiga restitusi ini kepada siswa saya berhasil, tetapi kepada anak saya kurang berhasil. Seperti itu untuk menerapkan ini. Jadi memang benar-benar harus dikuasai. Lanjutkan Bu. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, ada 3 langkah-langkah ketika kita ingin melakukan sebuah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama Bu, menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan ketika kita berada di tahap pertama? Yang pertama adalah prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Artinya begini, ketika seorang murid itu melakukan kesalahan, kita perlu menstabilkan identitasnya. Maksudnya menstabilkan identitasnya, kita buat misalkan menggunakan kalimat seperti ini. Semua orang pernah berbuat salah. Saya juga pernah seperti kamu berbuat salah. Jadi kita stabilkan identitasnya bahwa supaya dia tidak merasa gagal, bahwa dia bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kenapa kita perlu melakukan itu? Karena jika kita tidak melakukan itu, dia cenderung akan menjadi berbohong, menjadi tidak terbuka. Kalau saya terbuka, pasti akan kau dihukum, seperti itu kan? Jadi ini diawali dari stabilkan emosi dulu. Kita katakan dulu, saya juga pernah terlambat. Semua orang pernah bersalah, seperti itu. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitasnya tadi, setelah kita stabilkan emosinya tadi, lalu kita tanya, yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Kita validkan bahwa yang dia lakukan itu benar atau salah, sehingga si murid itu sadar itu benar atau salah, begitu ya. Pada prinsip ini, setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan. Artinya adalah kita juga harus mendengarkan apa alasannya melakukan hal tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sehoping tadi, ada kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali atau mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan emosinya, kita validasi kesalahannya, baru kita tanya keyakinannya. Ya kan? Menurutmu, seperti sinaren yang tadi, menurutmu apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ya kan? Jadi kita menawarkan apa solusi yang mau diberikan, begitu. Bukan kita berikan solusi. Jadi kalau kita cenderung makanya dipasang alarmnya, seperti itu kan? Itu kita memberikan solusi. Tetapi di sini kita diajak untuk mengarahkan murid untuk mencari solusinya. Dia sendiri yang buat solusinya, jangan kita. Itulah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah adegan. Ini adegan film yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini tentang bagaimana penerapan. Ini video tentang penerapan segitiga restitusi. Silakan Bu. Menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Bapak juga akan marah. Kita validasi kesalahannya.
kontrol dulu, lalu keyakinan jelas dan yang hak kita jelas. Menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Bapak juga akan marah. Kita validasi kesalahannya. Terima kasih. Demikianlah pemaparan saya tentang posisi kontrol dulu, lalu keyakinan jelas dan yang hak kita jelas di 3 institusi. Semoga Bapak Ibu apa yang sudah kami paparkan ini bisa membantu kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan semuanya pemaparan dari Ibu Sinada yang sungguh luar biasa. Dan terima kasih juga sampai saat ini Bapak Ibu sekalian masih dalam keadaan setia mendengarkan pemaparan kami. Baik, tadi kami bertiga sudah memaparkan bagian dari materi-materi kami dan ada baiknya kami bertanya, apakah di antara kita Bapak Ibu mungkin ada ingin memberikan masukan, pertanyaan atau pernyataan, kami berikan waktu sekarang. Mungkin ada yang mau ditanyakan, memberi tanggapan ataupun masukan, itu akan kami terima. Oke, baik, terima kasih. Semoga dengan pemaparan kami tadi ya, dan kami memang CGP ini diharapkan untuk dapat menyampaikan ini, itu yang diberikan judul diseminasi, yakni mau menyampaikan apa yang telah kami pelajari. Semoga bisa kita terapkan di dalam kehidupan pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Sebelum dua Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita karena sudah meluangkan waktu sampai hari ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini ini bukan menggurui Bapak Ibu, tapi kami mencoba mengimbaskan apa yang sudah kami terima di program guru pendidikan guru penggerak ini.
Bapak Ibu, mari kita saling mengingatkan, saling memberikan masukan komentar mungkin kepada kami bertiga. Dan nantinya juga Bapak Ibu juga yang lain juga terpanggil juga dalam kegiatan pendidikan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Kami ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih. Dan untuk yang terakhir adalah doa penutup yang kami sudah disampaikan oleh saya sendiri. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas berkat yang masih kami terima hingga pada sore hari ini, di mana Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Begitu juga ya Tuhan, kami mohon perlindungan kepada Bapak Ibu guru yang sudah setia menemani kami hingga pada sore ini. Mereka mampu meninggalkan pekerjaan mereka, mereka mampu juga meninggalkan segala keluarga mereka hanya demi untuk bisa bersama kami di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kami. Semoga ya Tuhan apa yang sudah kami sampaikan pada kesempatan ini dapat bermakna bagi diri kami sendiri, bermakna bagi komunitas kami, dan juga secara khusus di sekolah kami ini ya Tuhan, agar kiranya sekolah ini nanti menjadi sekolah yang terbaik di antara yang lainnya. Begitu juga kami akan mau pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya Engkau memberikan petunjuk kepada kami, jaga kami di segala aktivitas kami, dan kiranya kami bisa bertemu bersama keluarga kami dalam keadaan sukacita. Dosa yang kami berbuat ya Tuhan, kiranya Engkau menghapus itu, agar kiranya berkat yang kami Tuhan berikan kepada kami tidak terhalang menerimanya. Melalui yang kami sampaikan kepada Tuhan melalui perantara Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oras. Bapak Ibu boleh minta foto